tergantung kepiawaian kita untuk mengendalikan belanja dan meningkatkan pendapatan dari pajak maupun bea cukai maupun PNBP ya. Ada orangnya? Ibnu mana? Oh itu. Oh itu orangnya Ibnu namanya. Jadi saya suruh nanggepin Bank Dunia. Ya suka-suka dia prediksi boleh, nggak prediksi juga nggak apa-apa. Tapi kan selama ini juga sering meleset. Begini, kalau APBN kan di bawah kendali kita, bukan market yang jalan sendiri. Jadi defisitnya melebar apa enggak tergantung kepiawaian kita untuk mengendalikan belanja dan meningkatkan pendapatan dari pajak maupun bea cukai maupun PNBP ya. Ini kan kita baru melakukan perbaikan pajak, harus diperbaiki, bea cukai juga sedang diperbaiki kinerjanya. Harusnya sih bea cukai kan sudah saya tunjukkan kan ke wartawan bahwa kita sudah menerapkan AI di lapangan dan harusnya ke depan akan membaik terus. Itu dari perbaikan AI aja kita bisa dapat 1 triliun tuh minimal tuh. Nanti kita akan perbaiki lagi yang lain-lain, harusnya kebocoran dari bea cukai akan berkurang dengan signifikan. Jadi yang dilakukan oleh World Bank adalah prediksi ceteris paribus. Dalam keadaan seperti sekarang, nggak ada apa-apa, nggak ada perbaikan, ya gitulah kalau prediksi makroekonomi gitu. Berdasarkan past behavior dari sistemnya. Padahal kan kita sedang berubah. Dan satu lagi, belanja juga kita kendalikan. Artinya bisa aja melebar, bisa aja enggak, tergantung kebutuhan kita. Tapi saya yakin kita akan kendalikan di level yang masih berkesinambungan ke depannya. Jadi Mas Ibnu, nggak usah terlalu khawatir. Ada Paswa, Pak Luki, ada Pak ini, kamu siapa? Febrio, ada Pak Bimo, ada Pak Jaka, ada Pak Prima, bahkan Pak Askolani. Siap mengendalikan anggaran supaya tetap berkesinambungan. Jadi Anda jangan terlalu percaya World Bank. Kenapa Anda referensi World Bank lagi? Yang ngomong gitu ya. Senang World Bank kali ya. Yang kedua, Pak Purbaya, proyeksi ekonomi sampai akhir tahun berapa pertumbuhannya? Untuk awal 2026 bagaimana? Ini dari AP Kumparan ya. Lalu, wah di situ. 2026 kita perkirakan masih belum berubah di 5,2. 2025 sorry. 2025 triwulan keempat itu 5,5 lebih sepanjang tahun 2000. Jadi di atas 5,5% ya di triwulan keempat tahun 2025 sampai akhir tahun kira-kira 5,2% untuk 2025. Untuk 2026 kita prediksi 5,4% sesuai dengan APBN-nya. Tapi gini, saya kan sedang hidupkan semua mesin ekonomi. Fiskal udah mulai jalan, moneter udah semakin sinkron, iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6% bukan angka yang mustahil untuk tahun 2020 walaupun asumsi kita di 5,4%. Yang ketiga, Pak Purbaya, dengan banyaknya program KL yang meleset di tahun ini, apakah ada penyesuaian atau merubah anggaran di tahun depan dari tiap kontan? Meleset apa ya? Melesetnya apa? Maksudnya meleset apa tahun ini? Ya meleset dikit kali ya. Tapi karena ada penyesuaian yang diperlukan untuk macam-macam kebijakan kita ya. Tapi enggak bila kita bilang meleset, bahkan akhir tahun ini belanjanya semakin giat tuh kementerian lembaganya. Artinya mereka sudah lebih siap untuk membelanjakan anggarannya tahun depan. Jadi kita nggak ngubah APBN-nya berdasarkan apa yang ada sekarang. Saya pikir mereka sudah lebih siap dibanding sebelum-sebelumnya. Karena terus terang kita agak keteteran tuh. Karena mereka minta duit terus. Jadi kita agak kendalikan sedikit. Jadi dari situ menunjukkan bahwa mereka lebih siap dibanding sebelumnya. Apalagi mereka takut kalau nggak bisa belanja, saya potong anggarannya. Jadi tahun depan mereka pasti akan lebih baik, jadi kita belum adjust APBN yang ada sekarang.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.